Ya, Ustadz, bagaimana cara membuat suatu inovasi yang berguna bagi umat, khususnya para pemuda yang mempelopori inovasi ini agar bisa menjadi kebermanfaatan bagi kemaslahatan umat? Terima kasih, Ustadz. Penemuan-penemuan besar yang mengubah dunia itu biasanya tidak dimulai dari hal yang muluk-muluk, tetapi selalu dimulai dari semangat untuk menjawab permasalahan, menjawab persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, ya. Jadi persoalan itu menjadi kunci. Jadi kalau kita memperhatikan ada banyak masalah di sekitar kita. Misalnya masalah sampah. Nah, kalau begitu, kalau kita mau berinovasi untuk menjadi solusi bagi masalah sampah, apa yang bisa kita lakukan? Yang dilakukan oleh siapa yang di Malang? Dr. Gamal, ya, Dr. Gamal Albin Said. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai inovasi yang bermanfaat. Bagaimana kemudian sampah dijadikan sebagai asuransi. Sampah dijadikan asuransi untuk mengcover persoalan lain, yaitu persoalan kesehatan. Jadi orang setiap pekan menyetor sampah yang itu dijadikan sebagai biaya dia untuk berobat ketika dia sakit, ya, dengan asuransi sampah. Itu contoh bagaimana berinovasi itu tidak perlu muluk-muluk. Kan itu sebenarnya persoalan sederhana. Satu, setiap orang punya sampah, bingung gimana caranya buang sampah, ya. Yang kedua, setiap orang itu secara kesehatan, secara medis bisa terserang penyakit dan mereka membutuhkan biaya untuk berobat yang layanan kesehatan di Indonesia ini masih terhitung mahal. Maka dua masalah ini digabung menjadi satu dengan melakukan inovasi, yaitu asuransi sampah. Tinggal bagaimana dia melakukan koordinasi, kerjasama dengan misalnya yang mengelola sampahnya. Yang mengelola sampah ini kan tentu ada expertise-nya, ada ahlinya, ya, yang kemudian sampah yang bisa didaur ulang, misalnya gitu. Kemudian para pasien ini tinggal di manage, gitu ya, di administrasi, bagaimana kemudian mereka menjadikan asuransi sampah sebagai solusi untuk persoalan kesehatannya. Ini contoh. Jadi yang terpenting jeli membaca berbagai persoalan, kemudian lakukan inovasi yang mudah dikembangkan. Jadi inovasi itu ada yang rumit, ya, susah dikembangkan, biayanya mahal, misalnya begitu. Nah, kita selalu harus berpikir tentang bagaimana dia bisa dijangkau oleh orang banyak. Seperti yang dilakukan oleh Dr. Gamal, ini contoh yang sangat nyata. Demikian.